Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sehat semua? Sehat. Kurang sehat, Ibu. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Tri sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan dengan Tri. Tri, suara ibu kedengaran? Kedengaran Ibu barusan. Ya, silakan Tri. Dipimpin doanya. Oh ya Bu, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Bu? Terima kasih Tri. Apakah suara ibu kedengaran? Dengaran Bu, jelas. Bu. Nah, Baiklah. itu aja Bu. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua Bu. hadir? Ibu absensi dulu sebentar ya. Hanum hadir? Ada, Bu. Tri hadir ya? Hadir. Siska? Hadir, Bu. Ade? Ade kemana Ade? Ada keterangan Ade? Toilet, Bu. Toilet, Bu. Dia tadi hadir ya? Di pelajaran sebelumnya? Hadir, Bu. Hadir. Isma ini? Hadir, Bu. Ya, Isma ini duduknya yang rapi, yang bagus. Ya. Baik, Ibu. Jangan kakinya jangan di atas kursi. Baik, Ibu. Imran hadir? Mana Imran? Ibu belum nampak wajahnya Imran. Hadir Bu. Wah, alhamdulillah Buang aja. sama Tri, karena Tri tinggi ya. Oke, kita belajar. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Nah, kemarin kita coba minggu kemarin pas belajar IPA, pas belajar prakarya, Imran ibu minta baca sebuah referensi tentang apa? Coba Imran. Kemarin kan kita belajar tentang penguasa nih. Nah, Imran itu baca apa kemarin? Tentang pengemasan ya. Olahan. Oh iya, yang sebelumnya pengolahan, terus ibu suruh baca tentang pengemasan ya Imrannya, berarti Imran belum baca. Oh, Imran tidak baca buku ya? Maaf Bu. Nggak apa-apa. Nanti perhatikan ibu menjelaskan ini ya. Nah, jadi ibu punya gambar, coba perhatikan. Nah, ibu punya gambar. Terlihat di layar ya anak ya? Terlihat? Terlihat, Bu, terlihat. Nah, ibu yakin pagi pasti ada nggak yang makan sosis? Tadi malam makan, Ibu. Oh, mantap. Tadi malam makan wis. Sosis, ya, ada sosis, ada nugget, ada juga daging ayam. Nah, itu gambarnya itu yang sudah ada kemasan. Nah, ibu mau bertanya, di sekitar kalian pernah nggak menemukan kemasan yang seperti di gambar? Pernah, Bu. Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya Ismail, apa guna kemasan tersebut? Kenapa harus dikemas? Bertahan lama, Bu. Tidak mudah rusak. Ya, bertahan lama. Nah, jika kemasannya itu nanti keluar saja, tidak ada gambarnya, seperti yang di daging di sebelah kan ada gambarnya. Nah, dagingnya, plastiknya bening, tertarik nggak kira-kira? Enggak, Bu. Kurang ya? Iya.
Yang tertarik. Oke, nah hari inilah kita akan belajar cara dan teknik. Kita belajar dulu definisinya apa itu kemasan, apa dan bagaimana cara membuat kemasan dan apa sebenarnya manfaat kemasan. Oke, sebelum itu Ibu akan bagi kelompok menjadi 3. Ismaili yang duduk sebelah kiri Ibu, Ismaili sama Tri sama kelompoknya Ibu bagi 3 ya, Ismaili, Tri, dan Hano. Yang tengah jadi kelompok 2. Yang tengah Dedi. Mana Dedi? Tadi belum kedengaran suaranya Dedi. Dedi lagi ke belakang Ibu, sakit perut. Ini lama kali ya di belakang. Dedi, Adi udah masuk belum tadi di toilet? Nggak nampak ini 2 orang. Oke, Ibu ganti aja yang tengah itu jadi kelompok yang berada, biar aku kelompok kita. Jadi yang tengah itu Siska, Imron, sama Rina. Kemudian kelompok 3 Dedi, Adi, sama siapa lagi tuh yang belum Ibu sebutkan namanya nak? Chris. Kristen Chris juga belum ada suaranya tadi. Ya, Ibu bagi kelompok. Nah, kelompok ini nanti Ibu kasihkan LKPD ya. Ini LKPD-nya Ibu berikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Ini kelompok 3. Dan sekarang perhatikan video atau gambar yang akan Ibu tampilkan di layar. Ya. Nah, lihat dulu. Sebelum kalian memulai di LKPD, kita lihat dulu. Ini gambar apa, Tri? Gambar daging Ya. ayam itu. daging ayam, Bu. Daging Siapa yang bisa? ayam. Daging busuk, Bu. Ya. Daging busuk, Bu. Daging busuk. Siapa tadi yang Ismaili ya? Bu, Chris, Bu. Oh, Chris. Ya, Chris itu tadi di daerah Bukit Rina. Nampak. Ya. Daging busuk. Terus ada lagi satu lagi. Gambar apa? Sosis. Sosis. Nah, gambar yang ada di layar itu belum dikemas. Nah, apa yang kalau tidak dikemas? Busuk, Bu. Busuk, benar. Nah, dia akan busuk dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Nanti Imran ya yang jawab ya. Benar, Bu. Benar. Nah, itu bukan pelajaran kita hari ini supaya kita tahu fungsi dari kemasan, bagaimana mendapatkan kemasan dan bagaimana benar kemas. Itulah fungsinya. Tadi dari kelompok dan inilah kemasannya. Bagaimana sih sebenarnya ini supaya tidak busuk, dagingnya busuk dan sosis yang sudah awet berbulan-bulan. Ya, kalau daging ayam saja dibiarkan di tempat terbuka 24 jam tidak tahan. Ya, nah inilah fungsinya kita belajar pengolahan dan pengemasannya. Silakan ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Anak-anak memperhatikan. Oh, berarti Ibu yakin udah paham ya kenapa harus ada pengemasan dan pengolahan. Oke, lanjut. Silakan lihat di layar yang Ibu tayang layarnya itu tampilkan. Itu masalah tadi ya, pengemasan yang kurang bagus dan tidak tepat menyebabkan daging itu cepat rusak. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi itu ya dengan cara pengemasan yang baik dan benar. Selanjutnya, silakan perhatikan lagi
yang Ibu tampilkan, kita masuk ke tujuan pertama, yaitu konsep pengemasan. Siska, tolong dibaca konsep pengemasan. Apa definisi pengemasan? Silakan Ananda Siska yang cantik. Ya, Bu. Pengemasan yaitu pembungkusan, pewadahan atau pengepakan produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk tersebut tidak mudah rusak dan lebih menarik. Benar. Terus coba diulang, Hanul. Apa itu pengemasan? Pengemasan yaitu pembungkusan atau pewadahan atau pengepakan produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk tersebut tidak mudah rusak dan lebih menarik. Benar sekali. Itulah pengemasan. Jadi pengemasan itu wadah, tempat kita. Fungsinya apa? Supaya makanan itu terlindungi. Nah, ini kan manfaatnya. Ya. Ada manfaat pengemasan, fungsi ya. Fungsi kemasan lainnya. Nah, coba Tri, baca fungsi kemasan yang pertama. Menjaga produk pangan tetap bersih dan menjaga mutu pangan. Luar biasa, Tri. Sekarang Chris, baca. Apa fungsi kemasan itu? Melindungi pangan dari kerusakan fisik. Ya benar. Jadi ini Ibu bikin manfaat ya. Manfaat pengemasan. Jadi menjaga ya. Ini maaf sebelum Ibu sudah mulai habis tugas. Menjaga pangan itu tidak rusak ya. Oke, lanjut. Siapa yang belum Rina? Apa fungsi kemasan berikutnya? Rina? Rina tidur. Tidur. Belum saya tadi nanti kita kasih makan bakso nanti ya. Kemudian fungsi berikutnya itu Imran. Coba Imran. Ya, Bu. Ya, apa fungsi kemasan? Memudahkan dalam penyimpanan. Iya benar. Memudahkan, ya, ini memudahkan dalam penyimpanan. Oke, ini fungsi kemasan. Jadi kemasan pertama melindungi produk dari kerusakan, baik itu lingkungan tergesek pada saat mendistribusikan dan dari pengaruh udara yang bisa menyebabkan kontaminasi produk olahan tersebut. Nah, itu fungsi dari kemasan. Kemudian yang kedua yaitu bisa ya tadi mencegah kerusakan fisik ya, disebutkan. Kemudian memudahkan penyimpanan. Kalau daging atau olahan bakso seperti bakso nugget itu setelah dibikin ditaruh aja, kalau baksonya kan gelinding ya, dan gelinding nanti nggak ada tempatnya, akan tetap berkemana-mana, jadi harus dibuat. Kemudian yang berikutnya fungsinya itu adalah menambah daya tahan. Daya tahannya terus mudah dalam menyimpan dan ingat tadi lagi dengan adanya kemasan itu membuat orang tertarik untuk membeli. Jadi kalau olahan kan targetnya jual ya, itu benar tertarik untuk membeli. Nanti kita akan masuk ke pelabelan nanti ya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan ya? Chris? Sambil dibaca PPT-nya nanti kita akan arahkan. Oke? Selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, ada lagi sifat kemasan. Jadi sambil anak-anak memperhatikan itu juga bisa dilihat LKPD-nya itu. Jadi nanti bisa bertanya. Yang tidak bisa, tanyakan ke ibu dulu. Ibu akan arahkan bagaimana. Ya. Kemudian jenis kemasan. Ada jenis-jenis kemasan. Ada kemasan sekali pakai, ada kemasan yang dapat dipakai berulang-ulang,
terus ada kemasan yang tidak dibuang. Terus sekali pakai misalnya kita dalam plastik yang misalnya yang ada warna coklat ya, ini contohnya. Nah ini sekali pakai, ya tidak bisa dipakai berulang-ulang. Setelah dipakai dia akan dibuang. Ada juga yang bisa dipakai berulang. Contohnya ini juga bisa untuk kemasan makanan ya. Ini air mineral ini dibungkus dengan bahan plastik yang khusus. Ini bisa dipakai nanti hanya makan. Wadahnya ini bisa untuk nanam bunga gitu ya, dimasuk ke tanah. Jadi ada juga ya wadahnya itu bisa dipakai. Contohnya kaleng ya. Nah kaleng biasanya kalau di rumah ibu mama-mamanya di rumah bikin kaleng itu untuk tempat koin-koin ya. Jadi bisa berfungsi. Nah itu jenis-jenis kemasan. Nah selanjutnya kita masuk ke sifat ya, sifat kemasan. Apa sih sifat kemasan yang baik itu? Pertama, permeabel terhadap udara. Kemudian kedap air, ya kedap air kuat dan tidak mudah bocor. Dan itu anak-anak bisa baca di slide ibu yang ibu tayangkan. Dan harganya juga harus murah ya, karena nanti akan didistribusikan. Kalau hasil produk ini biasanya dia usaha untuk dijual, jadi harus lebih murah. Jadi untuk biaya produksinya juga lebih. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya syarat memilih kemasan yang baik. Apa syaratnya? Memilih kemasan yang baik, Tri, coba dibaca syarat. Silakan, Tri. Syarat memilih kemasan. Tri? Saya saja, Bu. Oh iya, silakan. Dapat menjaga makanan dari kerusakan. Benar, Siska. 100%. Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun, Bu. Iya. Tidak berbau, benar nih semua ini ya. Tidak beracun. Nah, itu syarat kemasan yang harus kita perhatikan untuk mengemas suatu bahan olahan makanan. Ya. Selanjutnya, ini ada contoh dari bahan kemasan. Nah, coba Nanda Imron, pernah nggak lihat plastik yang digunakan untuk mengemas makanan? Plastik web, Bu ya? Ya, yang ada di tempat Imron. Kira-kira coba Imron sebutkan contoh kemasan selain plastik coba. Daun, Bu. Daun, iya benar. Itu kemasan juga ya? Kemasan. Ya. Terus apa lagi, Chris? Toples, Bu. Toples dari plastik ya? Yang kuat, halo? Dari plastik. Benar, Chris. Halo? Styrofoam. Styrofoam. Nah, benar. Styrofoam sekarang banyak sekali styrofoam yang digunakan untuk makanan. Halo, coba. Daun, Bu, biasanya Ya. daun pisang. Ya, benar. Daun tadi sudah disebutkan oleh Imron, styrofoam tadi sudah disebutkan. Nah, nanti Plastik OPP, Bu. Bisa ya? Plastik OPP. Ya, benar. Banyak sekali ya, Nak ya. Plastik-plastik atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kemasan. Tapi nanti anak-anak juga harus tahu itu aman atau tidak. Untuk Aluminium sebagai foil, Bu. kemasan. Aluminium foil juga benar sekali. Selanjutnya, nah terakhir itu adalah label. Seperti Ibu sampaikan tadi, kemasan tidak akan sempurna kalau menurut Ibu tanpa ada pelabelan. Kenapa? Seperti gambar yang pertama tadi, kalian bisa lihat lebih tertarik kita melihat produk yang dikemas dengan
berbagai label yang menarik dibandingkan dengan yang polos. Ya, untuk label itu juga mewakili produk yang dibungkus. Nah, ini di layarnya sudah Ibu tampilkan label untuk mencantumkan label yang akan dicantumkan pada kemasan produk pengolahan. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau tidak ada, kita kembali ke LKPD. Coba lihat yang nomor 1. Nah, silakan. Lihat yang nomor 1. Di LKPD itu apa menurutmu pengemasan itu penting dilakukan dan mengapa? Ibu yakin kalian tahu mengapa ya, itu diisi. Dijawab. Dan dijawab, kemudian nanti diskusikan dengan temannya sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi dan yang ada di slide, yang ada di papan tulis, bisa kalian jadikan sebagai referensi. Kalian juga bisa baca modul yang sudah ibu bagikan tadi tentang pengemasan. Ibu yakin anak-anak bisa. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke ibu dan ibu akan tunjukkan slide-nya. Oke. Nah, pada LKPD yang bagian kedua itu kan kalian si teknik dan cara mengemas. Nah, ini ada cara mengemasnya. Jadi cara mengemas itu ada secara manual, ada semi mekanik, dan ada mekanik. Kalau manual itu membungkus dengan tangan tanpa menggunakan alat apapun. Contoh ya, seperti ini. Nih, misalkan membungkus tempe ya, atau membungkus donat, tinggal dilipat. Nah, seperti ini. Perhatikan. Ini tanpa menggunakan alat bantu, jadi langsung menggunakan tangan. Itu namanya secara manual. Ya, membungkus makanan. Ya. Kemudian ada lagi dengan bantuan, misalkan pakai stapler. Setelah dibungkus, ibu ambil contohnya. Ya, ini ada plastik untuk membungkus makanan. Ibu masukkan makanannya, contoh seperti ini. Nih, dimasukkan. Kemudian menggunakan alat. Oke. Nah, ini alatnya sangat sederhana dan bisa ditemukan. Nah, ini menggunakan alat ini sendirikan. Oke. Siap ya? Siap ya? Jam istirahat, Bu. Baiklah. Berarti LKPD-nya sudah selesai ya. Silakan kelompok 1. Buatlah kesimpulan hasil LKPD-nya. Definisi manfaat dan tekniknya. Silakan kelompok 1 tadi. Ismaili ya. Boleh diwakilkan? Simpulannya apa? Ya. Kelompok 2. Baik. Siska. Ya, Bu. Ya, silakan disimpulkan. Kesimpulannya jadi cara mengemas itu ada beberapa cara begitu ya, Bu ya. Ada yang Ya, manual, ada yang mekanik, ada yang semi mekanik. Ya. Kalau definisi mengemas itu apa? Mewadahi ya, memasukkan produk ke dalam suatu tempat.
Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3, Dedi. Tidak ada? Kelompok 3 boleh semua, Bu. Chris. Lewat aja. Gak usah dikasih nilai kelompok 3. Ya, Udah. kasih nilai. Nanti ada nilai keaktifannya ya anak-anak. Ya, oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang pengemasan. Jadi Ibu simpulkan, pengemasan itu adalah mewadahi suatu bahan olahan, bahan pangan ya, yang fungsinya supaya makanan itu tetap awet dan tahan lama, terus layak dikonsumsi dan tidak rusak. Kemudian mengemas itu bisa menggunakan berbagai cara. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar atau mempraktekkan membuat kemasan dengan label yang menarik. Untuk tugas di rumah nanti Ibu akan berikan soal. Ya, nanti akan Ibu share di website di WA masing-masing soal-soal yang terkait dengan hari ini. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf sekali jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emil atas penampilannya hari ini. Ya, untuk selanjutnya mohon diberi tanggapan dari Bapak dosen dan Ibu guru kamu. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tri untuk penampilan ketiga dari Ibu Emilia untuk peer teaching hari ini. Saya rasa untuk proses pembelajaran sudah dilakukan secara utuh, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, cuman ini tadi ada suara-suara yang mendengung gitu ya, jadi kurang jelas. Dan kebetulan juga di sini sinyal saya kurang bagus. Untuk orientasi masalah tadi ditampilkan di tengah-tengah ya, bukan di awal ya Ibu. Jadi ada ini pengaruh kemasan terhadap daging begitu ya, ada yang busuk, ada yang tidak begitu ya tadi Ibu Emil. Yang masih di mute sepertinya Ibu Emil. Di pendahuluan Bu tadi Tentang pertama kemasan ya, macam-macam kemasan yang pertama tadi itu. yang Untuk yang pertama, pertama itu persepsinya kemasan. Jadi persepsinya, oh ya, untuk oke. Untuk orientasinya tadi daging permasalahan ada daging yang busuk sama tidak ya, dikarenakan kemasannya begitu ya, ya. Iya. Oke. Mungkin ini ya manajemen waktu saja tadi, jadi sehingga di akhir-akhir itu mengejar waktu itu akhirnya ya, di akhir karena kegiatan review materinya yang mungkin perlu kelamaan. Oke, untuk intonasi suara saya rasa sudah cukup bagus. Cuma tadi ada suara mendengung itu yang menyebabkan sedikit mengganggu proses pembelajaran ya. Karena pakai benar. Untuk peserta yang berikutnya mungkin nanti bisa memperhatikan apa yang disampaikan Pak Renat di chatroom ya, bagaimana supaya tidak mendengung. Gitu. Ya, saya rasa itu dari saya untuk Bu Emil. Ya, itu saja Bu Emil mungkin. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Rima atas tanggapannya. Selanjutnya kita minta tanggapan kepada Bapak Dipes. Dan persilahkan. Iya, dua ini tadi, Bu Hanum dan Bu Emil, ini akan lebih baik kalau ada simulasi ya. Saya kemarin tuh cukup respect yang Pak Imron.